kanannya. Apakah masih ada sampah atau sudah bersih? Kalau ada sampah, tolong ambil sampahnya ya dan taruh di tong sampah. Selanjutnya kita berdoa sebelum memulai pembelajaran ya. Coba ketua kelasnya pimpin doanya. Berdoa selesai. Ibu akan absen dulu ya. Coba lihat teman-temannya yang tidak hadir. Jika ada teman-temannya yang tidak hadir atau sedang sakit, tolong dikabari tugas apa yang ada dan tugas apa yang telah Ibu berikan pada hari ini ya. Oke. Untuk supaya kita semangat dalam proses pembelajaran, alangkah baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita nyanyi apa? Lagu nasional. Oke, kita nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Siapa yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Belajar tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua yaitu tentang sumber energi dan manfaat energi. Sebelum kita mulai, siapa yang tahu apa itu sumber energi alternatif? Siapa yang tahu akan Ibu kasih nilai plus? Ya, sumber energi alternatif ini merupakan semua sumber yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber energi dengan bahan bakar konvensional. Contoh sumber energinya yaitu, coba lihat, coba amati gambar berikut ini. Yang pertama, hydropower untuk pembangkit listrik tenaga air atau yang disebut juga dengan PLTA. PLTA kita berada di 13 Koto Kampar. Ini untuk pembangkit listrik tenaga air supaya listrik kita hidup. Yang kedua, sumber dari matahari. Sumber matahari ini sumber utama dari energi. Matahari pasti tahu kan kegunaannya untuk apa? Untuk menyinari bumi dan masih banyak lagi. Salah satu jalan menghambat BBM, bahan bakar minyak, merupakan sumber energi alternatif yang bisa diperbarui. Contohnya itu tadi, energi matahari di musim kemarau atau di musim kering. Oke, siapa yang tahu macam-macam bentuk-bentuk energi? Yang pertama, energi panas. Energi panas itu energi yang dihasilkan oleh arus listrik. Contohnya apa? Di sekeliling kita ini apa? Lampu, kipas angin. Dan yang kedua, energi cahaya. Energi cahaya ini didapat dari sinar matahari. Ketiga, energi bunyi. Energi bunyi ini energi yang dihasilkan dari bunyi. Sumber bunyi selalu ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, atau masih banyak lagi, yang pertama Ibu jelaskan energi kimia. Merupakan energi yang dihasilkan dari proses kimia. Contohnya itu baterai. Baterai senter itu juga merupakan contoh dari energi kimia. Oke, sebelum Ibu membagikan ke anak-anak Ibu secara berkelompok, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang manfaat energi alternatif bagi kehidupan kita.
Manfaat energi alternatif itu banyak. Siapa yang tahu manfaat energi alternatif? Yang pertama, energi alternatif itu bisa digunakan untuk mengganti sumber energi utama. Sumber energi utama itu apa? Yaitu matahari yang telah Ibu jelaskan tadi. Manfaat yang kedua, energi alternatif itu dapat menghasilkan listrik yang bermanfaat atau berguna bagi kehidupan kita. Contohnya lampu dapat menerangi kita pada malam hari. Manfaat yang ketiga, energi listrik itu juga bisa diperbarui. Misalnya bahan bakar minyak saat ini dalam bentuk bensin. Bensin itu berada di dalam kendaraan kita, sepeda motor, agar sepeda motor kita itu bisa hidup. Manfaat yang keempat, energi alternatif itu dapat menggerakkan kendaraan yang digunakan oleh manusia. Contohnya sepeda motor Honda, mobil, pesawat, dan masih banyak lagi. Manfaat selanjutnya, dapat mengubah bahan kimia menjadi energi listrik dan dapat digunakan untuk mengawetkan bahan makanan. Bahan makanan juga dapat diawetkan oleh manfaat energi alternatif itu. Dan yang terakhir, perawatan teknologi juga menjadi lebih mudah karena sumber energi alternatif. Oke. Apa ada yang belum paham yang telah Ibu jelaskan tentang sumber energi alternatif dan manfaatnya? Bagi yang belum paham, bisa ditanyakan pada Ibu sebelum Ibu akan membagikan kelompoknya. Selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok, yang itu kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok terakhir. Oke, dalam berdiskusi ini, coba anak Ibu temukan perbedaan dari sumber energi alternatif dengan sumber energi yang lainnya. Bagi kelompok yang bisa atau yang sempurna, akan Ibu kasih hadiah. Coba dikerjakan secara berkelompok yang akan Ibu nilai kerjasamanya dalam kelompok, tidak ribut dan tidak main-main atau tidak menyontek. Ini dikerjakan secara berkelompok ya. Ibu kasih dalam pengerjaannya waktu 15 menit. Sambil anak-anak Ibu mengerjakan secara berkelompok, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang contoh sumber energi alternatif. Contoh sumber energi alternatif. Contohnya yang pertama, panas matahari tadi sebagai alternatif energi yang terbarukan. Matahari merupakan sumber energi yang paling utama bagi kehidupan kita. Matahari juga menghasilkan sebuah energi dalam bentuk pancaran sinar dan juga panas yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Contohnya tadi, bisa menjemur pakaian kita itu dapat kering. Dan masih banyak lagi. Contoh yang kedua, jadikan panas bumi menjadi pembangkit listrik. Selain matahari, energi alternatif lainnya itu panas bumi menjadi pembangkit listrik, yakni panas uap alam, air panas dan juga batu-batuan kering dan juga panas dapat pemanfaatannya. Air panas sendiri itu dapat dimanfaatkan berbagai macam-macam. Namun, untuk pembangkit listrik tenaga air panas hingga saat ini masih belum ditemukan dan masih dalam penelitian. Manfaat yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu memanfaatkan angin sebagai sumber energi terbarukan. Misalnya saja di Belanda, angin ini dibuat menjadi kincir angin yang nantinya digunakan untuk memompa
air irigasi ke pertanian. Di daerah kita juga sudah ada kincir angin, contohnya berada di sawah-sawah dalam proses pertanian ibu-ibu kita. Saat energi angin ini diubah menjadi energi listrik, maka ia akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Selain itu, hasil energi ini juga dapat menimbulkan limbah seperti energi pada umumnya. Apakah anak ibu sudah selesai mengerjakan secara berkelompok? Kalau anak ibu sudah selesai dalam berdiskusi, coba perwakilan dari kelompok 1 untuk menjelaskan dari perbedaan sumber energi tadi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu akan jelaskan sedikit perbedaan dari sumber energi alternatif dengan sumber energi lainnya. Yang pertama, sumber energi alternatif merupakan segala bentuk dari sumber energi lainnya, di mana di luar selain dari energi fosil itu merupakan sumber energi alternatif. Dan sumber energi lainnya contohnya energi terbarukan. Energi terbarukan ini merupakan sebuah energi yang merupakan di mana akan selalu diproduksi dari sebuah sumber, yang di mana sumber tersebut akan selalu menciptakan sebuah sumber baru yang akan selalu terus-menerus untuk didapatkan kembali. Itu perbedaan dari sumber energi alternatif dengan sumber terbarukan. Baiklah, Kak Ibu akan mengulang kembali dari contoh sumber energi alternatif tadi. Yang pertama itu kan panas matahari sebagai sumber energi terbarukan. Matahari merupakan sumber energi alternatif yang paling utama dibutuhkan oleh kehidupan manusia, oleh kehidupan kita. Contohnya dapat menjemur pakaian agar kering dan dapat mengawetkan makanan, contohnya mengawetkan ikan asin di bawah dari matahari. Energi yang berasal dari minyak bumi atau membuat energi lain, contohnya itu energi panas dan energi kimia. Contohnya minyak bumi. Minyak bumi itu apa? Minyak bumi itu merupakan salah satu sumber daya alam atau yang disingkat dengan SDA yang tidak bisa diperbarui, tidak dapat digunakan berulang-ulang, jumlahnya sangat berlimpah-limpah atau banyak, dan minyak bumi ini juga tidak berbahaya bagi kita. Kelompok 1, semua kelompoknya kan sudah maju. Dari anak-anak ibu semua, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang sumber energi alternatif ini dan manfaatnya? Ibu akan kasih hadiah dan nilai plus. Oke, sumber energi alternatif itu merupakan semua energi yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber energi dengan bahan bakar konvensional. Energi alternatif ini juga lebih merujuk pada suatu teknologi yang dapat digunakan pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi yang baru. Contohnya energi terbarukan tadi, energi panas, energi cahaya, bunyi, dan masih banyak lagi. Adapun manfaat dari sumber energi alternatif yang telah Ibu jelaskan tadi, yang pertama, energi alternatif itu dapat mengawetkan bahan makanan, contohnya ikan asin tadi dapat diawetkan. Yang kedua, dapat menghasilkan listrik yang sangat bermanfaat bagi kita. Contohnya itu dapat listrik itu lampu dapat menerangi kita pada malam hari, kipas angin dapat memberikan kesejukan pada diri kita, dan manfaat selanjutnya dapat digunakan, dapat mengubah bahan kimia menjadi energi listrik. Contohnya minyak bumi tadi. Contoh dari sumber energi alternatif apa yang Ibu jelaskan tadi? Ya, yang pertama panas matahari sebagai
energi alternatif terbarukan. Yang kedua, jadikan panas minyak bumi menjadi pembangkit listrik. Contoh yang ketiga, memanfaatkan angin sebagai sumber energi terbarukan. Itu kesimpulan pembelajaran kita tentang sumber energi alternatif dan manfaatnya. Oke, selanjutnya kita memasuki materi tentang sepasang kalimat matematika dengan hasil yang sama atau berbeda. Sepasang matematika dengan hasil yang sama atau berbeda, Ibu contohkan. Contohnya yang pertama itu seperti 4 dikali 1 sama dengan 2. Berapa hasilnya? 4 ditambah 2. 4 dikali 1 berapa? Ya, 4 ditambah 2, 6. Berarti hasilnya 6. Contoh yang kedua, 4 dikali 2 ditambah dikurang 2 sama dengan, siapa yang tahu? 4 dikali 2 berapa? 8. 8 dikurang 2 hasilnya berapa? Ya, 6. Ini contoh sepasang matematika dengan hasilnya yang sama. Apakah nenek ibu sudah paham? Kalau paham, ibu akan kasih latihan. Latihan dikerjakan sekarang, ibu kasih waktunya 5 menit. Ada 2 soal. Coba kalian cari. Soalnya 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan, soal ditambah 3 sama dengan. Contoh soal yang kedua, 2 dikali 2 dikali 4 dikurang 2 sama dengan. Coba dikerjakan soal ini. Soal 2 ini ibu kasih waktunya 5 menit. Oke, kalau sudah, coba putra perwakilan. Coba kerjakan nomor 1 ini. 2 dikali 1 berapa? Ya, 2. 2 ditambah 3? Betul, 5. Soal nomor 2 coba Sela. Sela, 2 dikali 4 berapa? 8. 8 dikurang 2? 6. Ini hasilnya sama atau berbeda? Ya, berbeda. Kalau ini sama kan? Kalau ini berbeda. Betul. Oke, ibu akan kasih anak-anak ibu semua tugas untuk di rumah. Coba dipelajari tentang ini, tentang hasil matematika yang hasilnya sama atau berbeda ini, dan juga coba dicari bahan-bahan apa yang dapat digunakan, barang-barang bekas dalam pembuatan bingkai foto. Dikumpulkan besok pagi, boleh dikerjakan bersama orang tuanya. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Apakah anak ibu semua masih ada yang belum paham atau sudah paham? Siapa yang belum paham boleh ditanyakan pada ibu sekarang sebelum ibu akan mengakhiri proses pembelajarannya. Oke, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran, kita bernyanyi apa? Sebagai motivasi kita untuk semangat dalam mengakhiri proses pembelajaran ini. Ya, kita bernyanyi
Garuda Pancasila, oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.